Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Suhaini dengan NIM 1905153. Di sini saya dari kelompok 2 akan menyampaikan atau menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa itu shadow banking. Bank Indonesia telah mendefinisikan bahwa shadow banking adalah institusi keuangan yang menjalankan fungsi layaknya perbankan, seperti misalnya perusahaan sekuritas, private equity, dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan, hingga lembaga keuangan mikro atau LKM. Menurut Gerding, shadow banking mencakup wilayah operasi yang lebih luas dari sekadar memberi kredit dan menerima simpanan layaknya bank-bank tradisional atau bank-bank pada umumnya. Gerding juga mendefinisikan sedikitnya 6 hal terkait instrumen yang dimiliki sistem perbankan bayangan atau shadow banking, yakni yang pertama ada intermediasi. Intermediasi di sini diartikan sebagai lembaga-lembaga shadow banking hanya berlaku selayaknya agen. Yang kedua ada pooling. Pooling dimaksud di sini adalah intermediasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga shadow banking memungkinkan perpindahan aliran kas dan risiko keuangan. Yang ketiga adalah structuring, yakni penataan dana yang masuk ke lembaga-lembaga shadow banking, ditata ulang dan dibentuk menjadi instrumen baru dan dijual atau ditawarkan kembali kepada investor. Yang keempat ada maturity transformation. Intermediasi dan penataan structuring memungkinkan lembaga-lembaga shadow banking melakukan konversi instrumen berjangka panjang menjadi instrumen jangka pendek. Yang kelima ada money creation. Intermediasi jaringan, penataan, dan transformasi yang dilakukan lembaga-lembaga shadow banking memungkinkan mereka untuk menawarkan instrumen yang berlikuiditas tinggi dan beresiko rendah. Pada kelompok ini, lembaga-lembaga shadow banking juga melayani pertukaran uang dan pembukaan rekening. Yang terakhir, yang keenam, opacity. Dengan semakin banyaknya praktek shadow banking ini, hal ini menaikkan tingkat keburaman atau opacity atau tidak jelas sehingga menyulitkan investor untuk menilai risiko keuangan, termasuk risiko kredit dan aset yang mendasari instrumen yang telah dibeli. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Karakteristik shadow banking. Menurut Suarez, shadow banking itu sendiri belum didefinisikan secara konkret. Maka karakteristiknya pun bersifat tentatif atau belum pasti dan dapat berubah. Kemudian ia juga memberikan beberapa pengamatan dasar mengenai shadow banking, yaitu pertama, shadow banking itu cenderung kurang diatur, sedangkan perbankan tradisional atau perbankan pada umumnya cenderung diatur dengan ketat. Dalam pembahasan mengenai shadow banking, baik melalui penelitian maupun pemberitaan media, karakteristik pertama ini merupakan karakteristik yang paling sering dipakai. Kedua, fakta bahwa shadow banking cenderung diatur daripada perbankan pada umumnya, maka sampai batas tertentu pergerakan shadow banking didorong oleh arbitrase peraturan. Oleh karena itu, memperketat aturan perbankan hampir pasti akan meningkatkan peluang penetrasi shadow banking. Shadow banking yang didorong secara kuat oleh faktor arbitrase regulasi perbankan tidak dapat mewakili kepentingan publik. Ketiga, untuk shadow banking, sejauh tidak didorong oleh arbitrase peraturan, mungkin juga merupakan barang publik yang dapat membantu mencapai efisiensi. Hal ini dapat diterima karena terdapat kebutuhan untuk intermediasi antara sumber dana dan pengguna dana. Perusahaan yang beroperasi seperti ini dapat meningkatkan nilai ekonomi, namun juga dapat meningkatkan risiko keuangan. 4. Apabila shadow banking dibiarkan tanpa regulasi, dapat menimbulkan risiko yang terdapat pada sistem keuangan. Shadow banking ini bertindak mirip dengan bank biasa atau bank pada umumnya, yakni dengan cara mengambil uang dari investor atau giran dan penabung, kemudian meminjamkannya kepada peminjam atau kreditur, tetapi tidak diatur oleh peraturan atau pengawasan yang sama, layaknya pada sebuah bank. Shadow banks dapat mencakup lembaga keuangan seperti reksadana pasar uang, hedge fund, perusahaan pembiayaan, dan broker atau dealer. 4 karakteristik intermediasi oleh shadow banks. Pertama, mengumpulkan dana jangka pendek dan menginvestasikannya ke aset jangka yang lebih panjang. Yang kedua, menggunakan liabilitas liquid untuk membeli aset berisiko jangka panjang yang lebih sulit dijual seperti pinjaman. Yang ketiga, memanfaatkan leverage untuk memperbesar potensi keuntungan atau kerugian dari sebuah investasi. Yang keempat, mentransfer risiko gagal bayar peminjam ke pihak lain. Sebagai kompensasi, shadow banks mengambil pendapatan dari fee atau keuntungan dari arbitrase suku bunga.
Mereka juga dapat mengambil keuntungan dari penjualan kepemilikan saham entitas, sebagaimana dilakukan oleh dana ekuitas swasta. Nama saya Holidatul Fitri dengan NIM 1905021148. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang lembaga-lembaga shadow banking. Ada 3 lembaga shadow banking. Yang pertama lembaga pembiayaan atau multifinance, yang kedua microfinance, dan yang terakhir reksadana. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini ada 5 kegiatan usaha yang tergolong dalam lembaga pembiayaan. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing, yang dimana kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Yang kedua, anjak piutang atau factoring, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dalam jangka pendek. Yang ketiga, pembiayaan konsumen atau konsumen finance, di mana kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan penyajaran secara angsuran, yang dimana meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, dan pembiayaan barang-barang elektronik. Yang keempat, usaha kartu kredit atau credit card, di mana kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Dan yang terakhir, perusahaan modal venture atau venture capital company, di mana badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, lembaga microfinance. Mikro dalam istilah microfinance lebih menjelaskan mengenai inferiority atau keterbatasan, yaitu inferioritas dari masyarakat mengenai inferiority atau keterbatasan, yaitu inferioritas dari masyarakat miskin yang sulit atau terbatas aksesnya kepada pelayanan jasa keuangan atau perbankan. Di sini ada 2 model organisasi dalam microfinance institution. Yang pertama, Trade and Credit Cooperative atau TCCS and Credit Union atau CUS. TCCS dan CUS ini adalah suatu organisasi dengan keanggotaan yang terdaftar secara formal diatur oleh peraturan pemerintah. Dan yang kedua, Intermediary Programs, yaitu LSM, memfasilitasi hubungan antara kelompok akar rumput dengan sistem keuangan formal. Lembaga yang ketiga yaitu lembaga reksadana. Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Kegunaan yang diperoleh berupa kenaikan nilai investasi masyarakat pemodal seiring dengan berjalannya waktu dan periode investasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairifa Maulani akan melanjutkan materi yaitu cara kerja shadow banking. Shadow bank berfungsi mirip seperti perbankan tradisional. Mereka mengumpulkan uang dan menginvestasikannya ke berbagai aset, termasuk menyuntikkan modal ke berbagai perusahaan. Tapi shadow bank tidak diatur dengan cara yang sama seperti pinjaman bank komersial. Mereka tidak tunduk pada sebagian besar batasan peraturan sistem perbankan. Sumber pendanaan shadow bank tidak seperti bank komersial. Shadow bank tidak mengambil simpanan masyarakat sebagai sumber pendanaan. Mereka juga tidak memiliki akses ke pendanaan bank sentral, pinjaman antar bank, atau jaminan kredit sektor publik. Sebaliknya, mereka bergantung pada pendanaan jangka pendek alternatif. Mereka beroperasi di pasar repo, commercial paper, atau menerbitkan surat berharga yang didukung aset. Di pasar repo misalnya, peminjam menawarkan anggunan untuk pinjaman tunai dengan menjual sekuritas kepada shadow bank. Peminjam setuju untuk membeli kembali jaminan di masa depan dengan harga yang disepakati. Sumber pendanaan lainnya berasal dari investor institusional dan investor terakreditasi. Mereka bersedia menyediakan dana yang signifikan. Target pasar shadow bank menargetkan pasar di luar jangkauan bank tradisional, misalnya dana ekuitas swasta. Seringkali menargetkan perusahaan-perusahaan startup. Mereka biasanya tidak memiliki akses ke bank atau pasar modal karena risiko mereka yang tinggi. Di sisi lain, perbankan komersial juga tidak boleh dan tidak bersedia melakukannya karena pertimbangan regulasi. Contoh cara kerja shadow banking. Lembaga perbankan bayangan umumnya berfungsi sebagai perantara antara investor dan peminjam, memberikan kredit dan modal bagi investor institusi dan perusahaan, dan mendapatkan keuntungan dari biaya atau dari arbitrase suku bunga. Karena lembaga bayangan perbankan tidak menerima simpanan tradisional seperti bank penyimpanan, mereka telah lolos dari batas peraturan yang paling dan undang-undang yang dikenakan pada sistem perbankan tradisional. Anggota dapat beroperasi tanpa tunduk pada pengawasan peraturan untuk kegiatan yang tidak diatur.
Contoh aktivitas yang tidak diatur adalah credit default swap atau CDS. Sebelum pasar runtuh di tahun 2008, salah satu strategi klasik yang digunakan oleh lembaga bayangan adalah meminjam melalui pasar likuiditas jangka pendek, pasar kertas komersial, dan menggunakan dana jangka pendek ini untuk berinvestasi dalam aset jangka panjang dan kurang liquid, seperti hipotek sekuritasi. Ketika pasar perumahan meleleh di tahun 2008 mengakibatkan gelombang penyitaan, lembaga bayangan perbankan ini tidak dapat lagi meminjam dana yang cukup untuk beroperasi. Pinjaman jangka pendek mengering hampir dalam semalam karena kreditur takut pada siapa atau apa risiko kreditnya. Saya Cynthia Divya Utaminingsi dengan NIM 190502154. Di sini saya akan membahas tentang pro dan kontra shadow banking. Shadow banks telah memainkan peran yang semakin signifikan dalam memfasilitasi kredit di sistem keuangan. Mereka menyediakan kredit dan likuiditas di luar sistem perbankan. Jadi, mereka hadir sebagai sumber pinjaman alternatif dan memberikan diversifikasi dalam sistem keuangan. Karena alasan itu, mereka berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Sementara itu, sisi negatif dari shadow banking adalah yang pertama, memunculkan risiko potensial yang lebih besar di sistem keuangan. Shadow banks itu beroperasi sama seperti bank, tetapi dengan pengawasan yang minim. Kemudian yang kedua, regulasi yang longgar. Pemantauan aktivitas shadow banking seringkali sulit karena minimnya keterbukaan informasi. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki asuransi simpanan. Tidak seperti bank komersial, dana dari pemasok modal tidak memiliki jaminan kredit, sehingga jika kepercayaan pemasok modal jatuh, mereka dapat menarik dana mereka sekaligus. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, yaitu resiko likuiditas tinggi. Shadow banks mengumpulkan dana jangka pendek dan menggunakannya untuk berinvestasi pada aset jangka panjang. Akibatnya, selama periode pasar tidak liquid, mereka bisa bangkrut dan gagal memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.